Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Pemuda berbaju kuning tahu bahwa kanselir demi immortal ingin mengungkapkan identitas tersembunyi Yang Qi dan dengan demikian menabur kekacauan. Namun, dia tidak setuju bahwa melakukan itu adalah rencana terbaik. Mengungkap informasi memang akan mencegahnya membangun dirinya di dunia abadi ini. Tapi apakah itu akan memastikan kematiannya? Dia sudah di tingkat penghancuran dan aku ragu siapapun di dunia abadi ini bisa membunuhnya, bahkan jika mereka mencoba. Jika dia ketakutan dan lari, bagaimana kita melacaknya? Kanselir demi immortal mengerutkan kening. Tapi, dia sudah memiliki fondasi yang kuat di dunia fana. Sistem planet Sage Monarch memberinya keyakinan yang sangat besar, jadi tidak mungkin dia akan meninggalkannya. Jika identitas aslinya terungkap, dia akan menjadi musuh bebuyutan dari seluruh dunia abadi. Dan jika konflik terbuka terjadi, mungkin kita bisa masuk dan menjadi pemenang utama. Masuk dan jadilah pemenang utama, kata pemuda itu. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kaisar Surga Titan sangat tidak stabil sekarang, dan tidak ada cara untuk mengatakan dengan pasti apakah mereka benar-benar akan menentang Yang Qi. Untuk semua yang Anda tahu, mereka mungkin bergabung melawan kita. Yang Qi licik dan berbahaya, dan tahu bahwa warisan Raja Pembunuh Abadi dan Bagan Raja Myriad Worlds dapat dengan mudah digunakan untuk melawan dunia abadi. Saat ini, Yang Qi telah memantapkan dirinya sebagai penasihat terpercaya Putri Jadeval. Dia memiliki telinganya, dan dia tampaknya meninggalkan penasihat sebelumnya. Siapa tahu, mungkin dia bahkan membunuh mereka. Intinya adalah, jika kita menyebarkan berita tentang identitas Yang Qi, ada kemungkinan 80% yang baik bahwa itu hanya akan memperkuat hubungan antara dia dan Putri Jadeval dan mereka akan bekerja sama untuk membunuh kita. Dia tidak akan melakukannya, kata kanselir demi immortal. Dia tahu betul betapa kejamnya orang. Bahkan, dia sudah merencanakan untuk membunuh pemuda berbaju kuning ini, pada akhirnya, dan mengambil warisannya. Dan sekarang, dia merasa lebih kuat dari sebelumnya bahwa pemuda itu mencoba memanipulasinya. Bagaimanapun, dia akan menunggu waktunya sampai saat yang tepat datang untuk bertindak. Kanselir demi immortal, saya pikir bahkan Anda menyadari bahwa membuka kedok Yang Qi bukanlah langkah yang tepat. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana konfliknya dengan para menteri dan pejabat. Tidak mungkin kedua belah pihak akan berdamai, yang berarti bahwa itu akan berakhir dalam semacam klimaks yang mematikan. Selain itu, kami tidak terburu-buru. Jika mengungkapkan identitasnya masuk akal di masa depan, kita selalu bisa melakukannya. Sebelum bergerak pada Yang Qi, kita perlu memastikan bahwa kita memiliki rencana yang sangat mudah yang akan berakhir dengan kematiannya. Jika kita memasang jebakan untuknya dan dia selamat, maka dia bisa membersihkan debu dari bahunya dan menghilang. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kanselir demi immortal mengangguk. Bagus, aku akan mengikuti petunjukmu dalam hal ini. Tentu saja, sejauh menyangkut kanselir demi immortal, selama pemuda berbaju kuning dan Yang Qi berada di tenggorokan satu sama lain, dia akan menjadi yang teratas pada akhirnya. Titan Duelbringer merasa sangat senang. Dia memiliki posisi di Departemen Klan Kekaisaran dan Departemen Dalam Negeri. Bahkan lebih baik, sekarang Yang Qi adalah seorang pangeran agung, dia memiliki pengaruh yang lebih besar lagi. Semua orang tahu bahwa dia adalah orang kepercayaan dari Grand Prince Titan Dragonguard, jadi semua orang di kedua departemen akan melompat untuk mengikuti perintahnya. Dia memiliki seluruh kelompok antek yang benar-benar mengabdi padanya, dan bahkan rumahnya sendiri. Hari ini, ia memiliki sejumlah pengunjung di rumahnya, kebanyakan dari mereka adalah anteknya sendiri di sana untuk mengajukan permintaan dan petisi. Sebagian besar, mereka adalah penjaga yang tidak penting dan pejabat rendahan di kota kekaisaran. Mereka tidak memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi, tetapi mereka sempurna sebagai mata-mata dan tikus tanah. Mereka bisa mendapatkan informasi dan berita dari seluruh penjuru, dan merupakan bagian dari jaringan besar hubungan yang cukup kuat untuk menakutkan banyak orang. Titan Duelbringer, Tuan, Anda benar-benar memperlakukan kami dengan baik. Mengingat Anda bekerja untuk Pangeran Keamanan Militer, tidak mengherankan Anda naik pangkat bersamanya. Jangan lupa tentang kami ketika Anda dipromosikan lagi. Tuan, jika Anda dapat mengabulkan satu permintaan saya ini, maka saya berjanji untuk pergi melalui neraka dan air yang tinggi untuk Anda selama sisa hidup saya. Tuan, tolong, izinkan saya bersulang untuk Anda. Saya harap Anda juga segera dipromosikan ke tingkat Pangeran Agung. Siapa tahu,
Mungkin Anda bahkan bisa mengambil alih sebagai direktur urusan dalam negeri atau pengawas klan kekaisaran. Dengan kekuatan seperti itu, kamu akan benar-benar tangguh. Semua orang memuji Titan Duelbringer. Mengangguk dengan murah hati, dia berkata, saya sudah menyebutkan semua berbagai masalah Anda kepada Pangeran Agung sendiri, dan dia berjanji untuk mengurus semuanya. Selama Anda dengan hati-hati memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan Pangeran Keamanan Militer dan Putri Jadeval yang terkemuka, permintaan Anda semua akan dikabulkan. Dia melakukan segala kemungkinan untuk memastikan Yang Qi memiliki jaringan antek yang andal. Menabrak. Tanpa peringatan apapun, pintu utama mansion tiba-tiba meledak dan sejumlah Mesya menyerbu masuk. Dalam sekejap mata, formasi mantra besar dipasang, langsung mengunci seluruh area. Siapa Titan Duelbringer berdiri, ekspresi keheranan di wajahnya. Hanya butuh beberapa saat untuk menilai situasi. Ini adalah pasukan dari Departemen Dalam Negeri, penghancur iblis yang terkenal. Kenapa kamu masuk ke sini tanpa diundang, kata Titan Duelbringer. Setelah sesi kultivasi terbarunya dengan Yang Qi, dia memiliki banyak kemampuan ilahi yang memastikan dia tidak khawatir sama sekali tentang situasi saat ini. Salah satu penjaga melangkah maju, seorang pria bermartabat dan mengesankan yang tampak seperti tipe orang yang tidak akan berani dilanggar oleh siapapun. Anda telah dituduh melakukan kejahatan besar, Titan Duelbringer, katanya. Putra Mahkota sendiri memerintahkan agar Departemen Dalam Negeri menangkapmu dan membawamu untuk diinterogasi. Semua tamu di mansion segera berlutut dan berkata, salam, Direktur. Pria ini tidak lain adalah Direktur Dalam Negeri, pria yang sangat misterius dan berkuasa. Fakta bahwa dia datang secara pribadi untuk menangkap Titan Duelbringer sangat jelas. Dan perintah datang dari Putra Mahkota sendiri. Dua orang yang sangat penting tampaknya bekerja sama dalam situasi ini. Orang-orang yang hadir gemetar seperti jangkrik di musim dingin, dan tidak berani menyuarakan pendapat atau keberatan apapun. Ini jelas merupakan konflik tingkat tinggi. Tetap tenang sepenuhnya, Titan Duelbringer berkata, kejahatan apa yang saya lakukan? Menteri saya telah bekerja keras untuk Departemen Dalam Negeri, dan melakukan banyak layanan. Saya pikir Anda tahu persis apa yang Anda lakukan, jawab Menteri. Kamu dikirim ke dunia fana untuk menenangkan kekacauan. Tetapi pada akhirnya, banyak tentara batalion budak iblis mati. Anda sebenarnya memberontak, menipu kami agar mengirimkan sumber daya untuk keuntungan pribadi. Anda dijatuhi hukuman mati, namun disinilah Anda, hidup. Anda menyelinap kembali ke dunia abadi dan menggunakan batu kekuatan untuk menyuap pejabat untuk mengubah catatan Anda. Anda pikir kami tidak tahu dengar, aku tidak akan membuang nafasku untuk berbicara denganmu. Anda ikut dengan saya, dan begitu Anda berada di balik jeruji besi, Anda akan menjawab semua pertanyaan yang saya miliki untuk Anda. Bagaimana jika aku menolak untuk datang? Titan Duelbringer berkata dengan dingin. Kamu tahu siapa aku di Departemen Klan Kekaisaran. Jika Anda ingin menangkap saya, Anda harus mendapatkan surat perintah dari sana juga. Menteri tertawa. Perintah ini datang dari Putra Mahkota, yang dapat mengarahkan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Klan Kekaisaran. Jika Anda menolak untuk melakukan hal-hal dengan cara yang mudah, kami akan melakukannya dengan cara yang sulit. Kamu ikut denganku, suka atau tidak. Departemen Klan Kekaisaran dan Departemen Dalam Negeri adalah organisasi yang sangat penting bagi Istana Kekaisaran, dan di masa lalu Pangeran Terkemuka memegang jabatan di keduanya. Dengan Pangeran Terkemuka yang hilang selama bertahun-tahun, Putra Mahkota masuk untuk mengisi posisinya. Namun, ada seorang putri terkemuka baru. Menurut hukum leluhur, jika Putra Mahkota ingin melakukan hal seperti ini, dia harus melaporkan hal itu kepada Putri Agung sebelumnya. Ini adalah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum leluhur. Jadi tentu saja saya tidak akan ikut-ikutan saja. Hukum leluhur Anda mengutip hukum leluhur. Direktur tertawa terbahak-bahak. Putra Mahkota perlu berkonsultasi dengan Putri Terkemuka tentang hal-hal penting. Anda pikir kami menangkap Anda termasuk dalam kategori itu? Ini adalah urusan kecil, dan Putra Mahkota berhak melakukan ini. Tentu saja itu termasuk dalam kategori itu, Titan Duelbringer menjawab. Menteri, saya sarankan Anda kembali ke Putra Mahkota dan Pangeran Agung dan membicarakan masalah ini sekali lagi. Menteri mendengus dingin. Teman-teman, tangkap bocah berkepala babi ini. Iya Pak, jika dia menolak penangkapan, bunuh dia. Dapatkan dia. Wajah semua tamu Titan Duelbringer menjadi pucat, dan banyak dari mereka meringkuk di tanah, hampir dalam posisi janin saat mereka mencoba membuat diri mereka sekecil mungkin. Pada titik ini, sebuah suara baru bergema. Apa sebenarnya yang kamu pikir kamu lakukan? Sesosok muncul di depan Titan Duelbringer,
tangan terlipat di belakang punggungnya, berdenyut dengan energi yang sepertinya mampu mengguncang kubah surga. Itu adalah Yang Qi. Dia dan Titan Duelbringer dapat berkomunikasi secara mental, oleh karena itu dia telah menyadari situasi selama ini. Dan jelas tidak mungkin dia akan membiarkan Titan Duelbringer ditangkap. Itu pangeran keamanan militer. Orang-orang mulai berteriak. Dia sudah menjadi legenda yang semua orang tahu telah membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak pernah dikalahkan dalam pertarungan. Dia adalah tangan kanan Putri Jadeval dan sudah menjadi salah satu anggota pengadilan yang paling terkenal. Melihat Yang Qi dengan tenang, Direktur Urusan Dalam Negeri berkata, "Apa yang kamu lakukan, Pangeran Keamanan Militer? Apakah Anda benar-benar akan mengganggu Departemen Dalam Negeri dan menentang perintah Putra Mahkota sebagai seorang Pangeran Agung? Anda pasti tahu betapa pentingnya dan berkuasanya Putra Mahkota. Bahkan Anda harus memperlakukannya dengan hormat. Putra Mahkota tidak pernah mendengar tentang dia. Saya bekerja untuk Eminent Princess Jadeval, dan tidak peduli dengan orang lain. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh Titan Duelbringer. Bahkan jika yang disebut Putra Mahkota datang ke sini secara pribadi, itu tidak akan mengubah apapun." Bagus. Jadi Anda menentang pengadilan, dan melanggar hukum leluhur. Mata sutradara berkilauan tajam. Pangeran Keamanan Militer, hanya karena Anda membunuh Mammoth Dharma Surga itu tidak berarti Anda memiliki hak untuk berjalan-jalan seperti ini. Anda memiliki peringkat yang sama dengan Putra Mahkota, dan jika Anda tidak mundur, saya akan menangkap Anda juga, dan menyerahkan Anda ke Departemen Dalam Negeri untuk dihukum. Menanggapi kata-kata sutradara, Yang Qi mendengus dingin. Rupanya, saya belum melakukan cukup banyak untuk membangun otoritas saya. Mungkin membunuh beberapa orang akan membantu. Menurut desas-desus, Direktur Urusan Dalam Negeri dan pengawas klan kekaisaran dianggap sebagai ahli top. Direktur, dari apa yang saya lihat, Anda adalah penghancur purbakala tahap ke-8, dengan akses ke esensi paling kuno. Sayangnya, saya tidak terkesan. Direktur Urusan Dalam Negeri mengawasi semua keuangan rumah kekaisaran, dan karena itu adalah orang yang sangat berkuasa. Itu adalah posisi yang hanya bisa diambil oleh orang-orang tua yang paling kuat, dan minimum yang diperlukan untuk mengisinya adalah menjadi penghancur purbakala tahap ke-8. Bahkan ada saat-saat di masa lalu ketika itu dipegang oleh Dao Demolisher tahap ke-9. Adapun Inspektur Klan Kekaisaran, dia bertugas menegakkan hukum dan menghukum penjahat. Demikian pula, itu adalah posisi yang hanya bisa diambil oleh orang-orang tua yang kuat. Keduanya berada di urutan kedua setelah Kaisar, Putra Mahkota, dan Putri Terkemuka. Mereka pada dasarnya sama berpengaruhnya dengan para pangeran besar, dan dalam beberapa hal bahkan melampaui mereka. Bagaimanapun juga, semua pangeran agung adalah anggota keluarga kekaisaran, jadi jika Kaisar ingin salah satu dari mereka dihukum, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Klan Kekaisaran akan memimpin dalam melakukannya. Namun di sini Yang Qi menentang Direktur Dalam Negeri. Jelas, pria itu sangat marah tentang itu. Sejauh yang dia ketahui, Titan Dragonguard, ini adalah pangeran agung yang baru diangkat dan memiliki posisi yang tidak stabil. Tidak mungkin dia bertindak menyimpang seperti ini, dan dia pasti perlu diberi pelajaran. Saya melihat apa yang terjadi di sini, kata Direktur dengan dingin. Kamu pikir karena kamu mendapat dukungan dari Putri Jadeval, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Anda pikir Anda bisa menentang hukum di sekitar sini ya? Aku benar-benar perlu menangkapmu, dan memanggilnya ke sini untuk memutuskan apa yang harus dilakukan denganmu. Anda dan Titan Duelbringer berkolusi untuk menyuap pejabat di Departemen Dalam Negeri, dan tidak mungkin Anda bisa menyangkalnya. Buktinya ada di sana untuk dilihat semua orang, seterang matahari dan bulan. Pria, mundur. Iya Pak, para penjaga segera mundur, meninggalkan ruang terbuka lebar di tengah mansion. Baiklah, Titan Dragonguard, kata sutradara. Mari kita lihat apa yang kamu punya. Ambil tembakanmu padaku sekarang. Ini akan menjadi kesempatan terakhirmu untuk melakukannya. Ai, Yang Qi menghela nafas. Beberapa orang benar-benar hanya ingin membuat diri mereka terbunuh. Yah, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Jika itu yang Anda inginkan, jadilah itu. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan merentangkan jari-jarinya, menyebabkan medan energi muncul. Seluruh langit dan bumi bergetar dan ruang waktu terlipat dengan sendirinya. Kekuatan ilahi meletus, bersama dengan aura purba yang kacau, seolah-olah Dewa Agung melangkah keluar dari sungai waktu untuk menekan segala macam energi jahat dan jahat. Pasukannya di dunia fana baru-baru ini menaklukkan Mystic Kingdom dan memperoleh God Relic yang sangat kuat. Setelah Yang Qi mengambil kesalehan yang mematikan, itu memungkinkan dia untuk memajukan kultivasinya lebih jauh, dan membuat darahnya dari satu dewa lebih murni. Selanjutnya,
Berbulan-bulan telah berlalu sejak dia mencapai tingkat penghancuran. Selama waktu itu, dia telah bekerja keras pada kultivasinya, membangun cadangan kekuatan iman yang lebih besar, dan mengumpulkan lebih banyak energi sejati. Penguasaan seni energinya telah mencapai titik kesempurnaan dan dia sekarang siap untuk menerobos ke tahap kedua penghancuran. Dia sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya selama bentrokannya dengan kesabaran yang bangga di surga gantung. WHIZZZ. Ketika seorang ahli sejati bertindak, keterampilan nyata akan ditampilkan. Saat Yang Qi mengulurkan tangannya, wajah Direktur Urusan Dalam Negeri jatuh. Dia datang dengan seluruh kelompok penjaga, tetapi saat ini dia berdiri tepat di tempat terbuka. Dan saat ini, dia merasa seolah-olah tempat dia berdiri telah dicabut dari dunia dan ditempatkan di lokasi lain. Aii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  Adapun semua antek yang dikumpulkan Titan Duelbringer, mereka masih berlutut, memegangi kepala dengan tangan. Tetapi saat Yang Qi mengambil tindakan, mereka merasakan kekuatan tak terbatas memasuki mereka, memurnikan mereka, membangkitkan semangat mereka, dan mengisi mereka dengan keberanian. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, Yang Qi benar-benar membalikkan situasi. Direktur Urusan Dalam Negeri, Anda adalah orang tua dari keluarga kekaisaran, tetapi jika Anda berpikir Anda bisa melawan saya, Anda lebih bodoh daripada yang saya kira. Mengapa Anda begitu setia kepada putra mahkota? Mengapa tidak bergabung dengan Eminent Princess Jadeval? Jika Anda melakukannya, Anda akan memiliki masa depan yang penuh dengan kemuliaan tanpa batas. Tapi jika Anda melawan saya, Anda akan kehilangan semua muka. Aku akan memberimu satu kesempatan. Bergabunglah dengan saya. Berikan Eminent Princess Jadeval kesetiaan Anda. Kalau tidak, Anda akan kehilangan begitu banyak muka sehingga Anda tidak akan bisa menjabat sebagai Direktur Urusan Dalam Negeri. Yang Qi masih mengulurkan tangannya di depannya, 5 jarinya terentang, belum melakukan apapun pada Direktur Urusan Dalam Negeri. Punya permintaan kematian, banci Direktur itu meraung. Beraninya kau mengancamku. Pemusnahan Nirvanic sumber Zen True Void Energy. Pemusnahan Nirvanic Kosmik. Gemuruh. Energi sejati meletus darinya, membuatnya berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti dewa pemusnah nirvanik. Dengan tampak mudah, dia menghancurkan sihir penyegelan yang baru saja dilepaskan Yang Qi. Retakan, jari-jari Yang Qi terentang ke belakang dari gaya, membuatnya tampak seperti tangannya bisa meledak kapan saja. Omong kosong macam apa ini? Bagus. Tidak ingin melakukan sesuatu dengan cara yang mudah, kami akan melakukannya dengan cara yang sulit. Anda akan mengetahui apa sebenarnya penghinaan itu. Menjadi rusak. Cahaya dewa tanpa batas keluar dari mata Yang Qi, memenuhi seluruh area saat dia menjentikkan jarinya menjadi kepalan tangan. Meretih, menabrak, guntur bergemuruh, seperti kemarahan hantu dan dewa turun ke dunia manusia untuk menyebarkan kehancuran dan kekacauan. Kekuatan melonjak, kekuatan surgawi yang tidak dapat ditentang, dan kesalehan dan hukum magis dicurahkan seperti hujan untuk menghancurkan semua kehidupan. A3. Direktur Dalam Negeri tidak tahan energi sejati, pertahanannya hancur menjadi debu, dan pada saat yang sama, pakaiannya, baju besi, jubah abadi, perhiasan, perlengkapan, harta magis, dan segala sesuatu yang lain tercabik-cabik dari keberadaan. Dia bahkan memiliki item dewa, tetapi Yang Qi baru saja menghancurkannya. Dalam sekejap mata, Direktur Urusan Dalam Negeri dibiarkan berdiri di sana dengan terbuka bulat. Berlutut. Saya mencoba memberi Anda beberapa wajah, tetapi Anda menolak. Anda berpikir bahwa memiliki putra mahkota di pihak Anda membuat Anda memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya tahu Anda berencana menggunakan Titan Duelbringer untuk mencoba mendapatkan saya. Tapi sayangnya, aku bahkan sama sekali tidak takut pada kalian semua. Plot dan intrik licik tidak akan membawamu kemanapun denganku. Jika harus, saya akan menghapus Departemen Dalam Negeri saat ini dan membuat yang baru. Yang Qi melambaikan tangannya lagi, mengirimkan ledakan tekanan yang menghasilkan teriakan serak dari Direktur Dalam Negeri saat dia dipaksa berlutut. Ini adalah penghinaan. Penghinaan yang mentah dan tidak tahu malu. Yang Qi benar-benar menelanjanginya dan memaksanya berlutut. Itu sebenarnya lebih buruk daripada kematian. Apa? Direktur, saya pikir Anda memiliki kekuatan magis yang tak ada habisnya dan kemampuan ilahi yang luar biasa. Anda adalah salah satu anggota paling senior dari dinasti kekaisaran, namun di sini Anda berada di depan saya, terbuka dan berlutut. Apa-apa yang baru saja terjadi? Jangan bilang Titan Dragonguard benar-benar sekuat ini. Betapa kurang ajarnya, betapa beraninya, dia benar-benar menentang semua hukum dan prinsip, bahkan hukum surga.
Direktur dalam negeri bahkan lebih kuat dari Pangeran Agung. Bagi Titan Dragonward untuk mempermalukannya seperti ini adalah tantangan bagi semua kebiasaan dan hukum dinasti kekaisaran. Bahkan Putri Jadeval tidak akan melakukan hal seperti ini. Itu tidak masalah. Dia sangat kuat. Terlalu kuat. Direktur dalam negeri benar-benar telah kehilangan semua kemungkinan muka di sini. Antek Titan Duelbringer yang dipanggil ke sini awalnya takut pada Direktur Urusan Dalam Negeri dan berharap menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi pemandangan yang memenuhi mata mereka sekarang benar-benar menakutkan. Pendukung Titan Duelbringer terlalu luar biasa. Terlalu kejam, terlalu berani. Dia menentang semua hukum dan prinsip, menginjak-injak segala sesuatu mulai dari kebiasaan hingga peraturan, tanpa ampun. Tetap di tanganmu. Berhenti di sana, makhluk jahat. Sebaiknya kau segera mundur. Kamu sudah melanggar banyak aturan dari rumah kekaisaran. Ini keterlaluan. Lepaskan dia dari gelar Pangeran Agung dan kunci dia. Semuanya, bergabunglah untuk menangkap bocah ini. Kita harus menjaga hukum dan ketertiban. Pada saat yang sama, aliran kehendak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di lokasi dan banyak lubang cacing terbuka. Jelas, sejumlah ahli telah mengamati situasi. Dan Yang Qi benar-benar sudah keterlaluan. Mempermalukan direktur dalam negeri dengan caranya adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh orang-orang ini. Itu penjaga kekaisaran, orang-orang tua sejati dari rumah kekaisaran. Ada begitu banyak dari mereka. Begitu banyak ahli top. Meskipun Antek yang hadir semuanya adalah sosok yang tidak penting, mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mereka langsung mengenali penjaga kekaisaran, yang terdiri dari anggota tertua dan terkuat dari rumah kekaisaran, orang-orang yang biasanya menghabiskan waktu berkultivasi di kerajaan Titan dan hanya keluar untuk menangani ancaman atau situasi besar. Dihancurkan. Aliran ilahi yang tak terhitung jumlahnya akan menghancurkan Yang Qi, namun dia tidak peduli. Dia melepaskan 9 kuda-kuda dari tangan satu dewa, siklus gerakan sempurna yang merupakan kemampuan ilahi yang paling dalam. Retakan. Sebuah penghalang yang telah berdiri kuat sejak zaman kuno tiba-tiba hancur. Dikatakan bahwa tangan satu dewa telah diciptakan oleh Tuan yang berdaulat yang tak terbatas sebagai sarana untuk mengejar dawa abadi. Itu bisa mematahkan belenggu peradaban untuk menciptakan peradaban baru, dan itu terutama benar ketika ditenagai oleh darah satu dewa. Oh, cahaya menyilaukan bersinar di mana-mana, membuatnya tampak seperti matahari putih yang panas membakar di tengah kota kekaisaran. Seketika, kehendak ilahi dan energi sejati yang dibebankan padanya dimusnahkan. Yang Qi sendirian memblokir serangan oleh seluruh penjaga kekaisaran. Hancur, matahari putih panas meledak dan semua aliran energi vital yang melanggar dihancurkan. Grunts bisa terdengar dari kehampaan saat orang-orang tua yang telah melepaskan mereka terkena serangan balik yang kuat. Yang Qi benar-benar ganas. Di depan penonton yang tak terhitung jumlahnya, dia menelanjangi direktur dalam negeri dan memaksanya berlutut. Itu benar-benar penghinaan yang lebih buruk daripada kematian. Sejumlah ahli telah diam-diam melihat, dan pada saat kritis mereka telah memutuskan untuk bertindak, mengirimkan kehendak ilahi untuk menghancurkan Yang Qi. Namun, dengan satu gerakan, dia membongkar serangan itu. Tidak ada sedikit pun kehendak ilahi yang menyentuhnya, atau seni energi apapun, energi sejati, kemampuan ilahi, atau teknik magis. Yang Qi begitu kuat sekarang sehingga tidak ada yang cocok untuknya, bahkan para ahli dari penjaga kekaisaran pun tidak. Sebuah bola cahaya tiba-tiba muncul, mengelilingi Yang Qi dengan protektif. Kemudian dia mengirimkan ekspresi kehendak ilahinya yang kuat. Siapapun yang bergerak pada saya akan mengajukan permintaan resmi untuk dieksekusi. Dan siapapun yang mengacaukan orang-orangku juga akan meminta untuk dibunuh. Bagi Anda yang menyerang saya hari ini, saya memasukkan semua aura Anda ke dalam ingatan. Anda ditandai untuk kematian sekarang. Tunggu dan lihat saja. Gemuruh. Kehendak ilahinya menyebar, menyebabkan kata-katanya bergemuruh seperti guntur di telinga dan lautan kesadaran semua orang di kota kekaisaran, menyebabkan banyak wajah menjadi pucat karena terkejut. Ini, Warpatiens yang bangga bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya jatuh. Dia sangat arogan. Semua orang di pertemuan rahasia telah menonton acara bermain, dan bertentangan dengan semua harapan, Yang Qi sebenarnya cukup kuat untuk melawan. Mereka berharap situasinya akan berkembang sedemikian rupa sehingga mereka bisa menghancurkannya. Namun pada akhirnya, serangan itu gagal total. Seni energinya bahkan lebih menakutkan daripada terakhir kali kita bentrok. Bahkan ketika dia melawan Yang Qi kembali di Hanging Heaven, dia tidak mampu untuk menang. Dan sekarang Yang Qi tampak berkali-kali lebih kuat dari itu.
Dia memiliki begitu banyak kesalehan tanpa kematian sehingga dia mungkin bisa mengendalikan esensi dunia abadi di kota kekaisaran. Saat ini, Proud Warpatiens sama sekali tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan Yang Qi. Bahkan, dia yakin dia akan kalah. Mustahil. Aku adalah Dao Demolisher tahap ke-9. Aku sudah hampir menjadi Godmid. Dengan nasib baik yang tepat, saya bisa langsung menerobos. Bagaimana saya bisa begitu tidak berdaya melawan orang ini dan bagaimana rumah kekaisaran bisa berubah menjadi orang seperti ini? Apakah dia hantu Dewa Agung Titan sendiri ataukah ini akan menjadi hal yang lumrah di kalangan generasi mendatang? Tidak mungkin. Garis keturunan Titan pasti akan memudar untuk selamanya. Bangga Warpatiens tidak senang sama sekali. Dia adalah orang yang menentang semua hukum dan prinsip, bahkan hukum surga, dan dia memandang dirinya sebagai sosok teratas di dunia abadi ini. Namun Yang Qi telah benar-benar melampaui dia dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Pada titik ini, dia melihat pemimpin kelompok mereka yang penuh teka-teki dan berkata, "Putra Mahkota, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Tampaknya satu-satunya cara untuk mengendalikan Titan Dragonguard adalah dengan menangani masalah ini secara pribadi. Jika dia berkembang lebih jauh, dia benar-benar mustahil untuk dihadapi. Ekspresi muram bisa dilihat di wajah Putra Mahkota. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa menebak bahwa hal seperti ini akan terjadi. Yang Qi jauh lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Titan Dragonguard ini terlalu ceroboh dan arogan. Dia harus mati, kalau tidak. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya. Gemuruh, semburan energi vital memenuhi seluruh aula pertemuan, berdenyut dengan aura Yang Qi. Kemudian suara Yang Qi berbicara, "Saya melihat Anda bersembunyi di sana, Putra Mahkota, merencanakan dan membuat rencana melawan saya. Sayangnya untuk Anda tidak cocok untuk saya. Jika kamu tidak percaya padaku, keluarlah dan kita bisa bertarung sedikit. Tetapi jika Anda melakukannya, tidak akan ada jalan untuk kembali. Aku akan melucuti semua wajahmu juga, dan menggulingkanmu. Lagi pula, ada banyak individu yang kompeten di rumah kekaisaran. Jika satu Putra Mahkota hilang, yang lain akan menggantikannya. Terserah Anda apakah Anda ingin menguji saya." Dia tertawa terbahak-bahak. Kelompok yang berkumpul di pertemuan rahasia semua mendengar kata-katanya dan tampak terkejut. "Anda," Sang Putra Mahkota menggeram, berdiri, tampak sangat marah. Sepertinya dia akan mengambil tindakan. Namun, begitu dia keluar dari kursinya, dia mengendalikan dirinya. Meskipun wajahnya masih merah, dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tahu bahwa jika dia menyerang Yang Qi, konsekuensinya akan parah dan hasilnya tidak akan menguntungkan dirinya sendiri. Lagi pula, jika Yang Qi sendiri telah menyebabkan keributan sebanyak ini, apa yang akan terjadi jika Putri Jadeval terkemuka terlibat? Bahkan jika Putra Mahkota entah bagaimana berhasil mengendalikan Yang Qi, kerugiannya akan terlalu besar. Lebih jauh lagi, fakta bahwa Yang Qi secara terbuka menantangnya tampaknya menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa kartu truf yang dapat diandalkan untuk menang jika terjadi perkelahian. Putra Mahkota memiliki rencana cadangannya sendiri, dan sayangnya situasi saat ini seperti dua pepatah lama. Jika Anda mengendarai harimau, sulit untuk turun dan begitu Anda mengarahkan panah ke haluan, orang tidak bisa tidak menembaknya. Jika dia membiarkan Yang Qi keluar dari interaksi ini dengan tangan atas, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasinya. Kaisar memiliki banyak putra dan putri, bahkan lebih dari kesabaran yang bangga, semuanya ingin memenangkan gelar Putra Mahkota atau Putri bagi mereka sendiri. Beberapa dari putra dan putri itu terlalu lemah untuk disebutkan, tetapi beberapa dari mereka sangat kuat. Dan cukup banyak yang melihatnya seperti harimau yang mengincar mangsanya. "Aku tidak bisa mundur sekarang," pikir Putra Mahkota. "Jika saya melakukannya, saya akan menjadi bahan tertawaan, dan tidak ada yang akan berani bekerja untuk saya lagi. Kehilangan muka di sini bisa berakibat fatal. Bahkan ayah akan menganggapku lemah dan tidak kompeten." Bahkan ketika Putra Mahkota mencoba memutuskan apakah akan bertarung sampai mati atau tidak untuk melindungi reputasinya, sesosok baru terbang ke tempat kejadian, seorang pria yang sangat tampan dengan pakaian putih. "Sebaiknya kau pikirkan ini matang-matang, Putra Mahkota," katanya. Cukup banyak orang yang mengenalinya. Itu Inspektur Klan Kekaisaran. Inspektur Klan Kekaisaran adalah seorang pangeran agung, dan, pada saat yang sama, sosok yang sangat misterius. "Apa yang Anda lakukan di sini?" Inspektur Putra Mahkota bertanya dengan dingin, hatinya terbakar amarah. "Hormat saya, Putra Mahkota," kata inspektur itu dengan sopan. Titan Dragonguard ini gila, tetapi pada saat yang sama sangat tangguh. Selain itu, ia memiliki sejumlah ahli top di rumahnya. Faktanya,
Saya mendengar dia memiliki pasukan puluhan ribu tentara, semuanya markis abadi atau lebih tinggi. Apa kata putra mahkota, tampak sangat terkejut. Puluhan ribu tentara semuanya markuise abadi atau lebih tinggi. Bahkan Proud Warpatiens pun terlonjak kaget. Bagaimana itu bisa mungkin markuise abadi semuanya adalah bangsawan yang mendarat di sini di surga Kaisar Titan. Mereka menjalankan kota atau lokasi penting lainnya. Bagaimana orang bisa mengumpulkan pasukan dari mereka puluhan ribu? Tidak mungkin. Menurut sumber saya, Titan Dragonguard baru-baru ini menyelesaikan transaksi dengan Mevok di konsorsium peradaban yang hilang. Dia membayar mereka sejumlah besar uang untuk sekelompok Mesya semua di tingkat markis abadi atau lebih tinggi. Dan mereka memiliki sejumlah besar ahli dari rumahnya yang datang untuk mengambil barang. Yang Mulia memerintahkan saya untuk menempatkan sihir penangkal di rumah Titan Dragonguard untuk mengawasinya, tetapi dia menciptakan wilayah ilusi yang meniadakan efeknya. Pada titik ini, pengawas menghasilkan kotak gulir. Saat membukanya, cahaya memenuhi seluruh aula pertemuan. Ini adalah item dewa, gulir Netherworld mendalam dari surga. Mata putra mahkota berkilauan. Titan Dragonguard tidak bisa dianggap enteng. Fakta bahwa keinginannya dapat mencapai tempat ini berarti dia dapat mendengarkan percakapan kami. Oleh karena itu, Yang Mulia memberi saya gulir Netherworld mendalam surga ini sehingga kami dapat memiliki privasi. Soalnya, meskipun Titan Dragonguard mengatur wilayah ilusi itu di mansionnya, rumah kekaisaran memiliki akses ke item dewa yang kuat. Misalnya, kita memiliki mata Titan, yang merupakan bola mata dewa secara harfiah. Itu adalah fondasi rumah kekaisaran kita, dan perlindungannya akan memastikan bahwa kita tidak pernah dimusnahkan. Hanya Godmid yang bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari mata, tapi kita masih bisa menggunakan sebagian dari energi aslinya. Itu bisa menembus segala macam wilayah ilusi, jadi kita telah melihat apa yang ada di mansionnya. Dia memiliki segala macam ahli kuat yang berjaga di sana. Ini lebah virtual, sarang yang bisa meledak dengan provokasi sekecil apapun. Jika itu terjadi, itu akan menjadi bencana besar bagi kota kekaisaran. Apa ayahku tahu tentang semua ini? Kata putra mahkota, amarahnya membara dengan berbahaya. Pengawas itu tersenyum. Bagaimana mungkin seseorang yang mematikan ada di rumah kekaisaran tanpa kita sadari? Tentu saja Kaisar tahu. Dan untuk mencegahmu melakukan sesuatu yang gegabah, dia mengirimku ke sini untuk memberitahumu agar mundur dan menemuinya di istana. Iya Pak, putra mahkota memiliki alasan untuk melepaskan diri dari situasi yang berpotensi memalukan. Dia segera pergi dengan inspektur, meninggalkan sejumlah pejabat dan menteri bertukar pandang canggung. Kembali ke mansion Titan Duelbringer, Yang Qi mengusir direktur urusan dalam negeri yang terbuka dari dalam, serta semua penghancur iblis. Bodoh amat, katanya dengan kehendak ilahi. Jika aku melihat salah satu dari kalian di sekitar sini lagi, aku akan menghajar kalian. Bahkan pendukung di belakang layar Anda takut pada saya, jadi menurut Anda apa yang akan Anda lakukan? Laporkan kembali ke atasan Anda dan lihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Departemen Dalam Negeri datang untuk menangkap Titan Duelbringer, hanya untuk memunculkan Titan Dragonguard, menelanjangi direktur mereka, dan memaksanya berlutut. Berita itu terbang dengan pasti seolah-olah memiliki sayap. Dalam sehari, semua orang di kota kekaisaran telah mendengar cerita itu, dari orang yang paling penting hingga tokoh yang paling tidak penting, dan semua orang sangat terkejut. Tentu saja, mereka juga sangat ingin tahu bagaimana pengadilan kekaisaran akan menghukum Titan Dragonguard karena melanggar aturan secara terang-terangan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menentang semua prediksi. Pengadilan tidak menghukumnya sama sekali. Bahkan, mereka tidak menanggapi situasi, seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali tentang pertarungan yang telah terjadi. Beberapa orang yang tahu mengetahui bahwa Direktur Dalam Negeri didukung oleh Putra Mahkota, dan mereka berharap untuk melihat pertarungan pecah antara Putra Mahkota dan Titan Dragonguard. Tapi segera kenyataan menjadi jelas. Setelah Putri Jadeval dipromosikan ke posisi putri terkemuka, dia sama kuat dan berpengaruhnya dengan Putra Mahkota. Dan tentu saja, Yang Qi adalah bawahannya yang paling terpercaya. Menakjubkan, saya tidak percaya bahwa Titan Dragonguard bertarung dengan begitu banyak penjaga kekaisaran. Dia tidak mundur 1 inci pun, dan bahkan mengancam akan bertarung dengan Putra Mahkota. Titan Dragonguard luar biasa. Dia benar-benar mendapatkan wajah untuk Putri Jadeval. Dengan dia sebagai tangan kanannya, dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Setahun yang lalu tidak ada yang pernah mendengar tentang Titan Dragonguard. Siapa yang bisa menduga bahwa dia akan begitu kuat? Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Tentunya pengadilan kekaisaran akan menghukumnya pada akhirnya.
Direktur dalam negeri benar-benar mengalami nasib yang menyedihkan. Memikirkan apa yang terjadi saja sudah menakutkan. Semua pembicaraan di kota kekaisaran adalah tentang Yang Qi dan direktur dalam negeri, atau tentang putra mahkota dan putri Jadeval. Cukup jelas bagi setiap orang yang peka bahwa dua yang terakhir berada dalam konflik, dan bahwa putri Jadeval telah memenangkan kemenangan besar. Bagi seseorang yang penting seperti putra mahkota untuk menderita rasa malu dan penghinaan yang luar biasa adalah masalah besar, dan tidak mungkin dia tidak akan bereaksi. Saat pengadilan dan rakyat jelata membicarakan masalah ini, Yang Qi bertemu dengan putri Jadeval di rumahnya. "Kau bertindak terlalu jauh, Titan Dragon Guard," katanya. Dia tampak berbeda dari saat dia memimpin pasukannya ke medan perang. Dia mengenakan jubah panjang yang disulam dengan benang emas yang menonjolkan bentuk luwesnya. Sekarang dia tampak seperti gambar seorang wanita muda yang cantik. "Jika seseorang mencoba untuk bergerak pada saya," jawab Yang Qi, "saya menyerang balik dengan kekuatan kilat. Fakta bahwa saya tidak membunuh direktur dalam negeri sudah cukup untuk menunjukkan belas kasihan." Dia duduk di depan putri Jadeval di meja teh, di mana dia menyiapkan cangkir demi cangkir teh untuk mereka nikmati. Teh yang mengepul memancarkan energi roh yang melayang ke udara dan berbentuk bangau abadi, awan, angin surgawi, naga, harimau, dan sejenisnya. 1. Itu adalah teh inkarnasi dewa, yang bukan berasal dari surga Kaisar Titan, tetapi dari dunia abadi tingkat yang lebih tinggi, dan dapat memperkuat energi vital dan bermanfaat bagi seseorang pada tingkat genetik. Putri Jadeval terkekeh. "Kau agak kasar, itu saja. Anda tahu bahwa direktur dalam negeri didukung oleh putra mahkota, bukan? Dia mungkin menahan diri untuk tidak melakukan apapun sekarang, tetapi jika dia benar-benar bergerak, itu bisa menjadi buruk dengan cepat. Putra mahkota penuh dengan plot licik dan intrik, dan kadang-kadang korbannya menderita akhir yang mengerikan bahkan sebelum dia membuat langkah terbuka. Mempertimbangkan seberapa parah Anda mempermalukannya, tidak mungkin untuk mengatakan skema apa yang mungkin dia gunakan. Anda benar-benar harus berhati-hati. Itu sebenarnya alasan yang tepat mengapa saya menyebabkan masalah baginya," jawab Yang Qi. "Anda tahu, penangkapan Titan Duelbringer adalah bagian dari skema yang lebih besar di pihaknya. Jika dia berhasil, dia bisa saja menciptakan segala macam tuduhan berdasarkan informasi yang diambil dari Titan Duelbringer selama interogasi. Akan lebih baik dihukum oleh pengadilan karena sedikit terlalu mendominasi daripada dituduh melakukan kejahatan yang lebih besar yang didukung oleh bukti palsu." Oh, putri Jadeval berkata, terdengar terkejut. Namun, beberapa saat kemudian, dia tersenyum lagi. "Jadi, kamu memang punya rahasia. Apakah saya benar Anda tahu pepatah jika seseorang tidak melakukan kesalahan, dia tidak perlu takut akan ketukan di malam hari?" "Tentu saja aku punya rahasiaku," jawab Yang Qi. Dia tahu bahwa putri Jadeval bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dan fakta bahwa dia telah menyebabkan adegan seperti itu pasti telah menimbulkan kecurigaan di pihaknya. "Apa yang mungkin menjadi rahasia itu? Adakah kemungkinan Anda bisa membiarkan saya masuk ke dalamnya?" Putri Jadeval masih tersenyum, hampir seperti sedang bermain game. "Saya selalu berpikir aneh bahwa seseorang seperti Anda ada di rumah kekaisaran. Saya sudah tahu bahwa Anda akan melampaui saya pada akhirnya. Bahkan, itu mungkin terjadi hanya dalam beberapa tahun. Meskipun, Anda akan tahu lebih baik dari saya tentang itu. Ayo, jujur, saya tidak percaya bahwa Anda tidak memiliki ambisi sama sekali. Apakah tujuan Anda untuk mengambil alih surga Kaisar Titan?" Dia telah memukul paku tepat di kepalanya, namun Yang Qi tidak merasa takut. Sambil menyesap teh, dia berkata, "Bagaimana menurutmu, putri, apa aku terlihat seperti tipe orang yang ambisius?" "Sangat sulit untuk mengatakannya," katanya sambil tertawa ringan. "Jika saya tahu pasti, mengapa saya menanyakan pertanyaan itu? Mengapa tidak mengatakan yang sebenarnya tentang identitas Anda? Siapa kamu sebenarnya?" "Saya merasa Anda bukan benar-benar seorang klan kekaisaran, melainkan beberapa penyusup misterius. Dan Anda pasti memiliki beberapa rencana induk. Omong-omong, aku melihat ke dalam identitasmu. Berdasarkan apa yang terjadi dengan Titan Duelbringer, tebakan saya adalah bahwa Anda sebenarnya seseorang dari dunia bawah. Seseorang yang misterius dan kuat, mungkin dari salah satu tanah suci kultivasi sejati. Jika Anda telah menaklukkan cukup banyak sistem planet, Anda akan memiliki banyak kekuatan iman, yang akan menjelaskan banyak hal tentang Anda. Mungkinkah Anda entah bagaimana terhubung dengan pemimpin benua Sage Monarch, Yang Qi?" Oh, Yang Qi sudah lama berasumsi bahwa kata-kata perbuatannya di dunia bawah pada akhirnya akan menyebar, namun jantungnya masih sedikit berdebar. Meskipun dunia fana tidak terlalu penting bagi dunia abadi, itu masih dianggap sebagai miliknya.
Selain itu, ada relik suci yang tersembunyi di banyak sistem planet, dan lokasi tertentu yang sangat berbahaya yang sebenarnya tidak lebih lemah dari dunia abadi itu sendiri. Dan itu belum lagi bahwa dunia fana pada dasarnya adalah penyangga antara neraka. Jika neraka ingin menyerang dunia abadi, ia harus mengirim pasukan iblis-iblisnya melalui dunia fana terlebih dahulu, dan sebaliknya. Ada juga sisa-sisa keabadian yang jatuh dan rerun Mahadewa yang ditinggalkan dari kiamat Dewa Iblis. Surga Kaisar Titan sangat besar, tetapi tidak akan lama sebelum Yang Qi benar-benar dapat melihat seberapa besar itu. Sebaliknya, dunia fana begitu besar sehingga tidak mungkin melakukannya. Dunia fana kekurangan energi roh, tetapi fakta bahwa itu adalah penghalang antara neraka dan dunia abadi berarti bahwa itu adalah lokasi penting yang tidak bisa diabaikan. Dan fakta bahwa Yang Qi baru-baru ini menyebabkan badai darah di dunia fana membuatnya wajar jika orang-orang di dunia abadi akan memperhatikan. Putri Jadeval, sejujurnya saya terkejut bahwa Anda tahu banyak tentang dunia fana. Itu adalah tempat yang penuh dengan rerun Mahadewa dan kekurangan energi roh, dan mau tak mau aku bertanya-tanya mengapa dunia abadi begitu peduli padanya. Kau tidak menjawab pertanyaanku. Mungkinkah Anda adalah Yang Qi? Saat dia menatapnya, matanya bersinar dengan gambar matahari dan bulan, seolah-olah dia menggunakan beberapa seni energi yang sangat kuat. Iya, saya Yang Qi, orang yang sama yang membantai tentara yang tak terhitung jumlahnya dari batalion budak iblis itu. Musuh surga Kaisar Titan. Saya menyusup ke rumah kekaisaran, dan telah bekerja sampai ke pangkat Pangeran Agung. Dia bisa saja mencoba untuk membuat semacam cerita untuk menjelaskan dirinya sendiri, tetapi tampaknya ada sedikit manfaat untuk berbohong. Sebaliknya, dia hanya duduk di sana dengan santai dan mengatakan yang sebenarnya. Dia berharap identitasnya akan terungkap pada akhirnya. Dia menghela nafas panjang, jadi, kamu benar-benar Yang Qi. Kecurigaan saya sekarang secara resmi dikonfirmasi. Namun, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Bagaimana Anda bisa memiliki darah Titan yang begitu kuat itu benar-benar asli, itu benar. Tidak ada cara untuk mengarang atau meniru darah itu. Bahkan jika Anda telah membunuh beberapa klan kekaisaran dan mengasimilasi darahnya, akan ada bukti yang tertinggal. Darah Titanmu sangat kuat, lebih kuat dari klan kekaisaran lainnya. Iya, itu berhubungan dengan rahasiaku yang akan aku simpan untuk saat ini. Selain itu, bagaimana Anda tahu saya tidak hanya dilahirkan dengan darah Titan? Mungkin Dewa Agung itu sendiri yang membimbingku hingga menjadi Pangeran Agung. Sepanjang percakapan ini, Yang Qi tetap tenang, membuatnya tampak seperti mengobrol biasa. Jelas terkejut, Putri Jadeval berkata, sekarang aku tahu siapa kamu sebenarnya, apa yang akan kamu lakukan. Apa yang akan aku lakukan tidak? Saya seorang pangeran besar sekarang, dan Anda satu-satunya yang tahu identitas saya yang sebenarnya. Mengungkap kebenaran akan seperti memotong lenganmu sendiri, bukan dengan saya membantu Anda lebih kuat dari sebelumnya dan dapat mencapai banyak hal untuk membantu Kaisar Surga Titan. Sejujurnya, itulah yang aku pikirkan. Dia menuangkan teh lagi, lalu berkata, namun, jika saya bisa mengungkap kebenaran tentang Anda, maka putra mahkota juga bisa. Dan itu belum lagi ayahku sang kaisar, yang merupakan orang paling misterius dan tak terduga di seluruh keluarga kekaisaran. Saya akan mengatakan itu sangat mungkin bahwa dia sudah tahu kebenaran tentang siapa Anda. Apa yang benar-benar membingungkan adalah kenyataan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Aku hanya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yang Qi mengangguk. Saya sudah mempersiapkan kemungkinan itu. Saat saya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, semakin besar kemungkinan identitas saya akan terungkap. Bahkan, itu adalah kesimpulan yang sudah pasti bahwa itu akan terjadi. Pada titik ini, saya tidak benar-benar peduli. Saya cukup kuat untuk menghadapi konsekuensi apapun. Kau sekuat itu kecuali Anda seorang Gatmit, pasti ada cara agar dunia abadi bisa menghancurkan Anda. Apakah kamu tidak khawatir tentang itu? Ku dengar kau bisa memanggil pasukan iblis-iblis di dunia fana. Jangan bilang kamu bisa melakukan hal yang sama di sini juga. Keluarlah dan berikan salam kepada Putri Jadeval, kata Yang Qi. RUUMBLE. Dia melambaikan jarinya dan sebuah lubang cacing muncul, setinggi beberapa puluh meter, dari mana 360 prajurit muncul, semuanya dalam mesya dan memancarkan aura prajurit yang kuat. Berbaris dalam barisan, mereka berlutut untuk memberi hormat, dan berkata, hormat kami, putri yang terhormat. Dari mana kamu mendapatkan prajurit seperti ini? Putri Jadeval berkata, suaranya bergetar karena terkejut. Mereka sangat kuat, dan mereka bukan iblis-iblis tidak, mereka memiliki aura suci yang sangat murni.
Jangan bilang ini adalah roh bijak yang legendaris, mereka pasti cukup kuat untuk menghancurkan Abstrusity Demolisher tahap ke-6. Di surga Kaisar Titan, Markuise Abadi tahap ke-5 biasanya ditempatkan sebagai pejabat di daerah perbatasan, dan Paragon Abadi tahap ke-6 dianggap sangat penting dan kuat. Bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak? Ini bukan apa-apa, kata Yang Qi. Lihat lebih jauh ke dalam lubang cacing. Dia mengintip ke dalam dan melihat alam eksistensi besar yang dipenuhi dengan kawanan iblis-iblis seperti belalang, semuanya duduk bersila dalam kultivasi. Mereka semua berada di level Markis Abadi dan jelas merupakan petarung yang gagah berani yang tidak takut mati. Jika kekuatan ini dilepaskan ke kota kekaisaran, itu mungkin dikalahkan pada akhirnya, tetapi korban dan kehancuran yang dihasilkan akan sangat menghancurkan. Yang mengejutkan Putri Jadeval, perkiraan awalnya menyebutkan jumlah total iblis-iblis lebih dari 1 juta. Sulit untuk mengatakan apakah ada banyak Markuise Abadi di surga Kaisar Titan secara keseluruhan. Dalam bidang keberadaan yang sama, ada 360 portal besar, yang mengarah ke lokasi yang dipenuhi dengan energi iblis. Singkatnya, mereka membawa ke neraka. Putri Jadeval adalah seorang ahli yang kuat, Dao Demolisher tahap ke-9 yang mendekati level Godmid. Dan begitu dia sepenuhnya membangunkan kekuatan reinkarnasi yang ada di dalam dirinya, dia akan menjadi lebih kuat dari itu. Tetapi bahkan dia terkejut dengan kemampuan Yang Qi sebagai summoner. Berapa banyak iblis-iblis yang bisa kamu panggil, dia bertanya. Berapapun yang saya inginkan, jawabnya dengan percaya diri. Kau tahu, Departemen Klan Kekaisaran menyiapkan sihir penangkal untuk memata-mataiku dan aku membiarkan mereka melihat ini. Itu sebabnya pengadilan kekaisaran tidak melakukan apapun padaku. Mereka tahu saya memiliki pasukan iblis-iblis yang bisa saya lepaskan kapan saja. Dan jika saya melakukannya, itu akan menjadi masalah besar bagi mereka. Mereka ragu untuk menembak tikus karena takut memecahkan vas. Dan sejujurnya, memanggil pasukan dari beberapa ratus ribu Markuise Abadi tidak ada artinya bagiku. Aku bisa memanggil jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Saya baru saja mencapai tahap pertama dari tingkat penghancuran, dan dalam beberapa hari saya akan mencapai yang kedua. Lalu aku akan bisa memanggil iblis-iblis yang lebih kuat, mereka yang berada di tahap ke-6. Dengan pasukan seperti itu di kendaliku, aku akan bisa menghancurkan hampir semua orang di Istana Kekaisaran, dengan satu-satunya pengecualian adalah segelintir orang tua. Jadi, bagaimana menurutmu, apakah saya punya sesuatu untuk ditakuti di sekitar sini? Jelas tidak, jawab Putri Jadeval dengan senyum masam. Tidak heran kamu tidak khawatir. Tapi mengingat kamu sekuat ini... Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?